Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sapira Putri dengan NDH 04 Angkatan 5 dari kelompok 1. Saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi arsiparis ahli pertama di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Baritokuala. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tugas pokok arsiparis, yang kedua isu atau masalah, yang ketiga analisis APKL dan USG, yang keempat yaitu solusi dari setiap akar masalah. Lanjut, masuk ke tugas pokok dan fungsi arsiparis. Di sini tugas pokok dan fungsi arsiparis itu berdasarkan dan disesuaikan berdasarkan unit kerja saya di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Baritokuala dan juga berdasarkan dari Permenpan nomor 48 tahun 2014. Yang pertama yaitu melakukan pemberkasan arsip aktif. Di sini arsiparis bertugas menyusun dan menata arsip yang masih digunakan secara aktif oleh instansi dalam suatu klasifikasi yang teratur, sistematis, dan mudah diakses. Yang kedua, melakukan kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Arsiparis mengelola proses penerimaan, pencatatan, pengendalian, distribusi, dan penyimpanan surat masuk dan surat keluar. Hal ini mencakup penggunaan sistem manual maupun digital seperti aplikasi Srikandi. Yang ketiga, yaitu menjaga keselamatan dan kelestarian arsip statis dan dinamis. Tugas ini meliputi perlindungan arsip dari kerusakan fisik maupun digital, baik melalui perawatan fisik, alih media, maupun penerapan standar keamanan. Yang keempat, yaitu mengolah arsip menjadi informasi yang dibutuhkan. Arsiparis bertugas mengidentifikasi, memilah, dan mengolah arsip yang untuk menghasilkan informasi yang bernilai guna bagi keperluan administrasi, pertanggungjawaban, maupun pengambilan keputusan di suatu unit kerja atau organisasi. Yang kelima, itu melakukan penilaian terhadap arsip. Penilaian arsip ini dilakukan untuk menentukan nilai guna arsip baik administratif, hukum, keuangan, maupun historis. Penilaian arsip ini juga bisa disebut dengan jadwal retensi arsip atau JRA. Dari hasil penilaian ini, arsip akan diputuskan apakah disimpan permanen, dimusnahkan, atau dialih mediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, itu dari 5 tugas pokok tadi, terdapat 5 isu masalah pada efektivitas kinerja. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemberkasan arsip aktif, terutama dalam pemberkasan digital. Yang kedua, belum optimalnya pengetahuan tentang cara membuat surat keluar di Srikandi, atau kepanjangannya yaitu sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Yang ketiga, adanya keterbatasan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk penyimpan arsip. Yang keempat, belum optimalnya standarisasi dalam klasifikasi dan indeksasi arsip yang menyebabkan informasi yang tersimpan menjadi lebih lama untuk ditemukan kembali. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pembaruan jadwal retensi arsip atau JRA sesuai keperluan. Selanjutnya yaitu ini adalah kriteria penilaian berdasarkan APKL dengan keterangannya sebagai berikut. Dari hasil analisis APKL di sini terdapat 5 peringkat, yang mana kita ambil 3 peringkat tertinggi, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Yang mana peringkat 1 ini yaitu bisa dilihat belum optimalnya pengetahuan tentang cara membuat surat keluar di Srikandi. Peringkat kedua yaitu adanya keterbatasan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk penyimpanan arsip. Yang peringkat ketiga yaitu belum optimalnya standarisasi dalam klasifikasi dan indeksasi arsip fisik yang menyebabkan informasi yang tersimpan menjadi lebih lama untuk ditemukan kembali. Nah, dari 3 masalah tadi, kita analisis kembali menggunakan USG atau yaitu U yaitu urgensi untuk menilai seberapa cepat masalah tersebut harus ditangani, S yaitu seriousness atau keseriusan untuk menilai dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah tersebut, G yaitu growth atau pertumbuhan untuk menilai seberapa cepat masalah tersebut dapat bertambah parah jika tidak segera ditangani. Dari hasil analisis USG, kita ambil satu peringkat tertinggi yaitu peringkat 1 dengan total nilai 14.
yaitu dengan masalah belum optimalnya pengetahuan tentang cara pembuatan surat keluar di Sri Kandi. Sehingga berdasarkan hasil analisis menggunakan APKA dan USG, didapatkan satu masalah, yaitu belum optimalnya pengetahuan tentang cara pembuatan surat keluar di Sri Kandi atau sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Nah, ini adalah diagram fishbone dari satu akar masalah yang sudah kita analisis tadi. Di sini terdapat beberapa faktor setiap faktor yaitu terdapat dua akar masalah. Yang pertama dari material, environment atau lingkungan, people atau manusia, metode, dan mesin. Di sini masing-masing terdapat dua akar masalah. Nah, selanjutnya ini adalah solusi dari setiap akar masalah tadi. Sehingga kesimpulannya, solusi yang bisa kita lakukan yaitu dapat membuat e-book atau buku panduan mengenai tata cara penggunaan Sri Kandi, terutama untuk pembuatan surat keluar. Terus yang kedua, yaitu memperbanyak belajar dan pelatihan Sri Kandi bagi pegawai. Ya, sekian dulu pemaparan dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.